Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Wirmawati dari kelas manajemen 19H. Ingin menjelaskan tentang penetapan dan ketetapan pajak. Penetapan dan ketetapan pajak menurut pasal 12 sebagai berikut. Setiap wajib pajak wajib membayarkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada surat ketetapan pajak. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah pajak yang terutang disesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapat bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Fungsi surat ketetapan pajak berfungsi sebagai sarana untuk melakukan koleksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan, sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar, sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang. Jenis-jenis ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Silvina Febriana, saya dari MN19A. Saya akan menjelaskan tentang C. Pembetulan surat ketetapan pajak. Pembetulan surat ketetapan pajak menurut pasal 16, pembetulan surat ketetapan pajak dibagi menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. 1. Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan pemberian imbalan bunga yang dalam penerbitnya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima. 3. Apabila jangka waktu 6 bulan telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Selanjutnya yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan adalah sebagai berikut. A. Surat ketetapan pajak. B. Surat tagihan pajak. C. Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. D. Surat keputusan pemberian imbalan bunga. E. Surat keputusan pembetulan. F. Surat keputusan keberatan. G. Surat keputusan pengurangan sanksi administrasi. H. Surat keputusan penghapusan sanksi administrasi. I. Surat keputusan pengurangan ketetapan pajak. Atau J. Surat keputusan pembatalan ketetapan pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang D. Pelunasan pajak. Pelunasan pajak. Ketentuan dalam pelunasan pajak sebagai berikut. 1. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan pemberatan,
putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masa harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak. 2. Apabila surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan serta surat keputusan pembetulan dan lain-lain yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, dikenal sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan untuk seluruh masa. 3. Dalam hal wajib pajak diperolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang masa harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesti Rosalia, NIM 21444. Di sini saya akan menjelaskan tentang daluarsa penetapan pajak. Hal untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak daluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pasal-pasal tentang penetapan dan ketetapan pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 15. Dijelaskan pada ayat 1, Direktur Jenderal Pajak dalam penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Pada ayat 2, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Ayat ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 5 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nasyirudin. Saya dari kelas MN 19B. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang pasal 16 atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya. Direktur Jenderal Pajak dapat membentukkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan pemberian imbalan bunga yang dalam penertibannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau keliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undang perpajakan. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima
harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan wajib pajak sebagai dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya, pasal 17. Direktur pajak setelah melakukan pemeriksaan, penertiban surat ketetapan pajak lebih bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Selanjutnya, 17A. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menertibkan surat ketetapan pajak nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dalam tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Selanjutnya, pasal 17B. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C dan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17D, harus menertibkan surat ketetapan pajak paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Rahimatullah Pipah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Yang pertama, pasal 17C. Pasal 17C yang berisi tentang Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk pajak penghasilan, dan paling lama 1 bulan sampai dengan saat diterbitkan secara lengkap untuk pajak pertambahan nilai. Dan yang kedua, wajib pajak dengan kriteria tertentu dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Yang ketiga, tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu diatur dengan atau berdasarkan peraturan materi keuangan. Pasal 17D yang berisi tentang Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atau permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak paling lama 3 bulan secara permohonan diterima secara lengkap untuk pajak penghasilan, dan paling lama 1 bulan sampai dengan saat diterbitkan secara lengkap untuk pajak pertambahan nilai. Dan ada juga pasal 17E. Orang pribadi yang bukan subjek dalam negeri yang melakukan pembelian barang kena pajak di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi dapat diberikan pengembalian pajak pertambahan nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan materi keuangan. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penangguhan pajak melunasi utang pajak dan penagihan pajaknya. Menurut Mul Johadi, yang dimaksud dengan penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang tertuang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sedangkan menurut Rahmat Sumitro, yang dimaksud dengan penagihan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan, khususnya mengenai pembayaran pajak. Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui
bahwa pada dasarnya proses penagihan pajak melibatkan beberapa unsur yang mempunyai arti yang cukup penting. Di antaranya yaitu yang pertama utang pajak, yaitu pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya. Yang kedua ada serangkaian tindakan dilakukan sesuai waktu yang benar, yaitu penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, pelaksanaan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan atau yang disingkat dengan SPMP. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraini Febrianti dari kelas manajemen 19H. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya tentang penagihan pajak. Dalam penagihan pajak sendiri, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan sesuai jadwal yang benar, berupa penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, pelaksanaan penyitaan berdasarkan perintah melaksanakan penyitaan tersebut atau bisa disingkat SPMP, sampai dengan jenjang pelelangan. Dan ada aparat Direktorat Jenderal Pajak, yaitu jurusita pajak yang telah memenuhi syarat untuk melakukan penagihan pajak tersebut. Dan ada juga penanggung pajak yang mempunyai kewajiban melunasi utang pajak tersebut. Di dalam penagihan pajak ini terdapat dua jenis secara umum, yaitu ada penagihan pajak secara aktif dan pasif. Di dalam penagihan pajak secara pasif ini yaitu keseluruhan kegiatan penagihan di luar penagihan pajak secara aktif, di mana seksi penagihan tidak melakukan tindakan yang nyata terhadap wajib pajak atau penanggung pajak agar melunasi utang-utang pajaknya. Lalu di sini saya akan menjelaskan lagi tentang tindakan dan tata cara penagihan pajak. Dalam tindakan atau tata cara ini, saya akan sebutkan dua cara untuk penagihan sistem ini. Untuk yang pertama, membuat surat teguran. Dalam surat teguran tindakan penagihan pajak ini diawali dengan penerbitan surat teguran sesuai dengan pasal 8 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Yang dimaksud dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang disebut sejenisnya, yaitu surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur dan memperingati lagi kepada wajib pajak untuk melunasi semua utang pajaknya. Untuk yang kedua, penerbitan dan pemberitahuan surat paksa. Surat paksa ini diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau bisa disingkat KPP, yang menerbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, SK pembentukan, SK keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak tersebut yang harus dibayar bertambah apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan
surat teguran atau surat peringatan, atau surat lain sejenisnya. Dan terhadap penanggung pajak yang telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Mungkin hanya sekian yang bisa disampaikan oleh saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Zaman, kelas manajemen 19A, NIM 19416261201418. Saya akan membahas pembahasan selanjutnya. C. Pasal-pasal penagihan pajak. Pasal 18. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keberatan, putusan atau banding, dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus masih dibayar itu bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pasal 19. Apabila surat ketetapan pajak kurang bayar atau pajak kurang bayar tambahan serta keputusan pembetulan, surat keputusan kebenaran, putusan banding atau peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar atas jumlah pajak yang tidak atau dibayar tersebut, itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. Dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsurkan atau menunda pembayaran pajak, juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pimas Raja Nurdayat dari kelas MN19H. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Yang pertama, pasal 21. Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas atas barang-barang milik penanggung pajak. Kedua, ketentuan tentang hak mendahulu sebagian dimaksud pada ayat 1 meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Ketiga, hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 tahun sejak tanggal terbitkannya surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang kelima, piutang jangka waktu hak mendahulu ditetapkan sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Selanjutnya, pasal 22 yang pertama, hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak daluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007. 2.
daluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat 1 tertangguh apabila Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Selanjutnya pasal 23. Yang pertama dihapus. Yang kedua, gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Selanjutnya pasal 24. Tata cara penghapusan piutang pajak. Yang pertama, tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya. Penghapusan diatur dengan atau berdasarkan peraturan materi keuangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang kedua, penjelasan pasal 24. Materi keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain karena wajib pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan. Wajib pajak badan yang telah selesai proses pilotnya, atau wajib pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluarsa. Melalui cara ini dapat diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak yang akan dapat ditagih atau dicairkan. Terima kasih. Mungkin penjelasan dari saya hanya segitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agam Sayadi. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Masih tentang pasal-pasal penagihan pajak. Di sini ada pasal 24. Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarannya. Penghapusan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Penjelasan pasal 24 ini adalah: Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarannya. Jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi. Antara lain karena wajib pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan. Wajib pajak badan yang telah selesai proses pilotnya, atau wajib pajak yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluarsa. Melalui cara ini dapat diperkirakan secara efektif besarannya saldo piutang pajak yang akan dapat ditagih atau dicairkan. Selanjutnya ada keberatan dan banding. Keberatan adalah cara yang ditempuh oleh wajib pajak jika ada rasa ketidakpuasan suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan pihak ketiga. Ada pula tata cara pengajuan banding, yaitu poin pertama, surat yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Poin kedua, dalam jangka waktu 3 bulan sejak yang dibanding diterima. Yang ketiga, satu keputusan diajukan satu surat banding. Yang keempat, banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. Yang kelima, jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%. Kesimpulan dari pembahasan kali ini atau presentasi kali ini adalah: yang pertama, setiap wajib pajak diwajibkan membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak mengantungkan kepada surat ketetapan pajak. Poin kedua, jumlah pajak yang terutang adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, apabila Direktur Jenderal Pajak mendapat bukti jumlah pajak yang terutang tidak benar, maka hal ini dapat dari surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Adapun penagihan pajak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada penagihan pajak pasif, merupakan penagihan pajak yang dilakukan dengan menggunakan surat tagihan dan surat ketetapan pajak.
Yang kedua, penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, di mana dalam penagihan tersebut, Fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirimkan surat tagihan atau ketetapan pajak, tetapi akan diakui dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan bentuk lelang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.